Ya sebenarnya kan kita tuh sebagai investor kita nggak bisa menebak ya Maria, kondisi ekonomi kita ke depannya bagaimana pastinya gitu, kita hanya bisa memprediksi. Tapi kalau menurut saya misalkan dengan kondisi bagaimanapun, ketika kita sudah menemukan harga saham murah ini, kita sudah mulai waktunya mencicil. Makanya itu perlunya kita DCA ya, atau kita beli secara Oke, bertahap gitu ya, Mhm. nggak beli secara all in. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan selalu dalam kondisi yang happy dan bahagia, dan pastinya cuan ya. Ketemu lagi di Paham, pantauan saham, makin paham makin Cuan. Wow, saya kira Anda lupa harus ngomong cuan. Selalu ingat kalau masalah cuan ya Maria. Oke, karena ngumpul semua Sobat Cuan di sini karena kita kasih informasi yang paling cuan dan tercuan di muka bumi, ya kan? Kalau yang dengerin podcast kita hari ini nggak bakal rugi, karena akan banyak sekali insight-insight ya. Kita bahas apa sih hari ini di Paham? Kita bahas tuh berburu saham murah tapi nggak murahan. Gitu. Ada Luar banyak biasa. korelasi Susi yang beredar di market, misalnya kayak sahamnya murahan gak sih? Sahamnya bagus, mahal gak sih? Gitu-gitu loh. Jadi Oke. banyak banget kayak statement-statement, atau mungkin ini kayak sesuatu hal yang beredar di publik sih. Ini karena sahamnya bagus jadi makanya harganya segini gitu ya. Kalau lo ngeliatnya gimana? Ya sebenarnya kalau kita sebagai investor ya Maria, kita mau ngomong saham ini murah atau memang murah beneran atau murahan gitu ya, seperti yang Maria sampaikan. Yang pertama, namanya kita mau cari saham murah, kita harus melihat dari tren industrinya dulu Maria ya. Kalau tren industrinya masih bagus, kemudian secara sisi makroekonominya masih mendukung, nah ini kita bisa mulai watchlist nih, kita bisa mulai watchlist. Kemudian ketika dari sisi tren industrinya masih baik, kita harus melihat dari sisi pertumbuhan labanya seperti yang saya bilang tadi, dari sisi IPS-nya yang paling utama itu kita bisa lihat dari PEG-nya, price earning to grow-nya, bagaimana sih laba per sahamnya, kemudian habis itu secara sektoralnya, apakah saham ini dibandingkan dengan saham yang sejenis dalam industrinya itu murah atau enggak, kita bisa lihat dari price earning ratio-nya, itu secara sektoral. Baru nanti dari sisi mikronya atau dari sisi perusahaannya, yaitu dari BPV dan juga book value. Kalau book value itu kan itu didapat dari dia modal kemudian dibagi sama dari jumlah saham beredar ya. Kalau memang modalnya besar terus jumlah saham beredarnya dikit, itu memang pasti akan book value-nya akan terlihat murah gitu. Kemudian PBV-nya otomatis juga akan terlihat murah, apalagi kalau harga sahamnya itu belum naik Maria. Jadi harga sahamnya belum naik tapi jumlah saham beredarnya dikit tapi modalnya besar, itu pasti kelihatan PBV-nya murah. Jadi kita nggak bisa ngelihat hanya dari sisi rasio. Balik lagi harus lihat dari sisi kinerja dan dari pencetak laba sama konsistensi dari mencetak laba. Oke, ini kenapa kita bahas ini ya Sobat Cuan? Karena kita tuh selalu kepengen kasih awareness buat Sobat Cuan bahwa selalu ada peluang di market dan selalu ada kesempatan untuk bisa menemukan saham-saham potensial. Jadi setelah lo screen out, lo menemukan apa Susi? Ini emiten yang bisa dilirik. Ya sebenarnya yang pertama kita lihat dari sektoral. Sektoral yang menarik sekarang itu perbankan Maria. Kenapa saya bilang perbankan? Kemarin ya Pak Jokowi itu kan baru mengatakan bahwa dia ingin meminta namanya perpanjangan relaksasi dari restrukturisasi kredit pasca COVID ya. Jadi di mana ini otomatis bisa mengurangi beban keuangan dari perbankan sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat pertumbuhan kredit perbankan kita bulan Mei itu masih tumbuh 12% loh. Itu sudah di targetnya BI di 10 hingga 12%. Kemudian DPK kita masih tumbuh di 8,6%. Jadi sebenarnya sektor perbankan ini lagi baik. Nah, terus mana nih yang masih murah? Kalau kita ngomongin saham big caps kan rata-rata udah mahal ya, Maria. Nggak ada yang PBV-nya di bawah satu tuh nggak ada. Tapi kalau kita bisa melihat dari sektor sektor perbankan tapi yang masih murah, kita bisa melihat di buku KBMI 1. Itu salah satunya ada Bank Jitras nih, Maria. Kode emitennya adalah BCIC. Coba kalau misalkan Maria perhatikan ya, pertama dia sudah melakukan perbaikan kinerja, di mana IPS-nya di tahun 2023 itu 2. Di tahun 2024 itu menjadi 10, karena memang dia ada mencatatkan laba positif di kuartal 1. Kemudian kalau kita lihat secara price book value-nya ini masih di bawah 1 loh Maria, 0,43. Jadi kalau kita perhatikan harga sahamnya tuh sekarang nih ya, di tanggal berapa nih Maria? Kita perhatikan tanggal 27 ya. Kita tapping ini deh ya pokoknya ya. Di sekarang itu harganya masih di 90-an ya, 90 perak. Sedangkan kalau kita hitung harga wajarnya untuk Bank Jitras ini itu sebesar
210. Nah, ini tuh upside-nya ini masih di atas 100% gitu ya. Tapi yang perlu kita ingat, jangan kita seperti yang saya bilang, jangan kita hanya melihat dari sisi valuasinya murah, konsistensi dalam mencetak laba. Nah, untuk Bank Jitras ini mampu konsistensi atau mencetak IPS positif dari tahun 2022 yaitu 5, 2, 10. Jadi kalau kita lihat memang sudah ada perbaikan kinerja nih dari BCIC sendiri atau Bank Jitras sendiri. Kemudian kalau kita lihat kan juga Bank Jitras itu sekarang ada kerjasama juga dengan Kagawa Bank ya kalau kita lihat. Jadi memang ini salah satunya untuk mendukung atau masuk kontribusi pendapatan perseroan nanti ke depannya. Dan yang menarik lagi kalau saya perhatikan itu di mana kan sekarang untuk Bank Jitras itu dia memegang segmennya itu ada 3 ya, fokus segmennya itu 3. Ada komersial, korporasi, sama multi finance. Dan menariknya lagi sekarang sudah melebarkan sayapnya itu di segmen mortgage. Jadi segmen mortgage itu adalah di mana Bank Jitras ini sekarang sudah mendukung anak-anak Gen Z atau milenial yang ingin punya rumah nih Maria, yaitu memberikan tenor hingga 30 tahun loh. Jadi istilahnya cicilannya bisa lebih ringan lagi. Karena menurut saya jarang loh bank yang ada yang bisa memberikan tenor hingga 30 tahun. Nah, ini salah satunya memang dari program Bank Jitras sendiri untuk menopang juga kinerja dari perseroan ke depan. Ini sebagai hasil salah satu risetnya begitu ya dari tim CNBC Indonesia, ada si BCIC ini ya, Jitras ini. Nah, sekarang kalau kita coba kaitkan antara kekuatan fundamental dan juga kinerjanya BCIJ ini seperti apa sih yang dimiliki? Karena kan ini salah satu bank dari Jepang ya berarti ya, bank asing gitu ya, salah satu bank asing yang ada di Indonesia yang juga listed di Bursa Efek Indonesia. Ini seperti apa kalau kita bicara mengenai fundamentalnya? Ya, kalau namanya kita ngomong perbankan ya, yang paling penting itu kita harus melihat dari sisi permodalannya. Kalau saya cek untuk Bank Jitras sendiri, untuk rasio kecukupan modal itu ada di 13,3% pada periode kuartal 1 ya, atau per Maret 2024. Kemudian nih yang menariknya nih, Marian kemarin dia sudah merilis kinerja keuangan kuartal 1 ya, itu tumbuh positif di mana masih mencetak laba di 44,02 miliar rupiah. Kemudian pertumbuhan kreditnya ini bahkan sudah melebihi dari target BI. BI itu kan targetnya 10 hingga 12% ya. Pertumbuhan kredit perbankan untuk Bank Jitras sendiri itu ada di level 30,15% pada kuartal 1. Berarti ini sudah melebihi dari target BI sendiri. Kemudian kita juga bisa melihat DPK-nya. DPK-nya juga masih tumbuh 31,69%. Itu menjadi 33,53 triliun. Kemudian kita juga bisa melihat dari sisi rasio dari kualitas kredit atau dari sisi kredit macet, kita bisa lihat cek dari NPL-nya, non-performing loan-nya itu kalau kita lihat levelnya cukup rendah loh, di 0,67% saja. Ini menurut saya NPL-nya cukup sangat aman sekali, berada di bawah level 1% atau 0,67%. Jadi dari sisi kinerja menurut saya masih cukup baik, DPK-nya tumbuh, pertumbuhan kreditnya tinggi, NPL-nya rendah, permodalannya cukup kuat gitu ya, dan harganya murah, kapan lagi gitu. Saya menemukan saham yang menurut saya secara fundamental oke, kemudian secara harga juga murah. Oke, berarti kan ini udah masuk nih beberapa kategorinya ya, dari fundamentalnya oke, harganya murah. Sekarang strong point-nya nih, karena kan sekarang di era suku bunga tinggi, di luar The Fed ngomongnya 3 turun jadi 2 gitu ya. Sekarang juga orang masih underestimate gitu ya, apakah akan terjadi pemangkasan suku bunga 2. Dan begitu juga dengan kebijakan suku bunga di dalam negeri juga begitu ya, relatively sekarang juga udah mengikuti gitu ya, jadi suku bunga di luar. Jadi akhirnya cukup naik beberapa basis point. Nah, ini gimana stronger point-nya untuk Jitras sendiri? Ya, Jitras ini kan untuk bisnisnya kan istilahnya di Indonesia ya, Maria. Kita fokusnya adalah pada kebijakan suku bunga yang di Indonesia. Karena kalau untuk The Fed itu, saya rasa itu hanya untuk secara sentimen jangka pendek saja. Tentu jangka panjang kinerja perbankan Indonesia itu didorong dari kebijakan pemerintahan Indonesia atau Bank Indonesia. Kan kemarin waktu bulan April itu kan kita naikin ya suku bunga yang Maria dari 6% ke 6,25%. Harusnya sih memang ini menjadi sentimen yang buruk ya untuk di kuartal 2 2024 untuk di sektor perbankan. Karena pasti ketika suku bunga naik itu pasti ada saja yang sudah mulai mengurangi kredit gitu ya, karena suku bunganya naik istilahnya. Tapi kalau kita melihat dari konsistensi Bank Jitras sendiri, di mana tadi pertumbuhan kreditnya masih 30%, menurut saya sih masih fine-fine aja ya, apalagi dengan ekspansi bisnis ke segmen mortgage gitu, untuk meningkatkan pertumbuhan kreditnya, untuk meningkatkan juga dari net interest marginnya, menurut saya sih masih oke-oke aja lah. Masih oke-oke aja gitu lah. Apalagi di kuartal 1 tadi kan juga Susi bilang ya,
bahwa laba bersihnya tuh 44,02 miliar rupiah. Tapi berarti tidak ada waktu besok sebenarnya untuk koleksi saham-saham yang punya fundamental baik plus harga yang murah ya. Karena kan banyak banget investor mungkin saat ini masih wait and see, masih nunggu, masih nanti dulu deh ngelihat gitu gimana pergerakan atau mungkin kondisi ekonomi ke depan. Tapi kalau buat saham-saham seperti ini nggak ada hari besok berarti ya Susi ya? Ya sebenarnya kan kita tuh sebagai investor kita nggak bisa menebak ya Maria, kondisi ekonomi kita ke depannya bagaimana pastinya gitu, kita hanya bisa memprediksi. Tapi kalau menurut saya misalkan dengan kondisi bagaimanapun, ketika kita sudah menemukan harga saham murah ini, kita sudah mulai waktunya mencicil. Makanya itu perlunya kita DCA ya, atau kita beli secara bertahap gitu ya, nggak beli secara all in. Ketika kita sudah menemukannya, kita beli secara bertahap, karena kan kita juga nggak bisa memprediksi nih kapan harga sahamnya naik. Tapi biasanya yang terjadi di market adalah ketika saham tersebut memang murah, kemudian fundamentalnya bagus, itu pasti lama nggak kelamaan dia akan mulai liquid perlahan-lahan, kemudian harga sahamnya akan naik. Karena harga saham itu akan naik sejalan dengan kinerjanya. Kinerjanya naik, harga sahamnya belum naik, justru tunggu itu aja adalah gitu ya untuk membeli gitu ya. Nah, ketika nanti sudah kinerjanya masih terus bertumbuh, harga sahamnya itu kan pasti yang perlahan-lahan akan naik. Itu sudah banyak kok cash yang ada di market seperti itu. Thank you banget ya Susi, Equity Analyst CNBC Indonesia yang udah ngobrol-ngobrol di Paham hari ini. Dan jangan lupa untuk dengerin konten-konten podcast kita lainnya juga ya, yang ada di aplikasi Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Follow akun Instagram kita juga di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap_cuan. Kita juga ada di TikTok @cuap_cuan ya. Di follow semuanya pokoknya. Kita nggak akan pernah bosan-bosan untuk kasih informasi ter-up to date seputar dunia percuanan ya. Thank you banget Susi, makasih Sobat Cuan. Kita berdua pamit ya. Bye-bye.